Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat ya? Ya pasti teman-teman sehat. Baiklah teman-teman, saya Ninda Arlena, guru BK atau sebagai konselor. Di sini saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal yang bertemakan cita-cita. Jadi sebelum kita memasuki ke tahap berikutnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat ya. Ya, saya harap semuanya juga sehat, dan kita akan kembali lagi bertemu di tatap muka dengan hari-hari yang indah seperti itu. Baiklah, di sini saya akan membawakan atau memberikan tema yang berjudul cita-cita. Ayo di sini teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih itu cita-cita? Dimulai dari mungkin dari teman-teman sendiri, ada yang tahu nggak cita-cita itu apa? Iya, benar sekali ya teman-teman. Jadi cita-cita itu adalah suatu impian atau harapan seseorang yang akan masa depannya, seperti itu. Jadi cita-cita itu ada dua. Jadi cita-cita itu sebagai tujuan hidup atau cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Jadi yang pertama itu cita-cita sebagai tujuan hidup. Jadi cita-cita sebagai tujuan hidup itu adalah suatu harapan atau impian yang bagaimana dia membawanya sampai tujuan hidup. Oh, saya ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, itu kan menjadi tujuan hidupnya. Atau hanya mimpi belaka seperti saya ingin menjadi seorang dokter, tapi kalian tidak berusaha untuk mencapai sebagai tujuan hidup. Mungkin seperti itu. Sedangkan bagian menganggap seorang hidup adalah cita-cita, sebuah impian dapat membakar semangat terus melangkah maju dengan tingkat yang jelas dan mantap. Jadi seseorang yang mempunyai cita-cita itu mempunyai suatu tujuan hidup yang baik, seperti itu. Jadi dia tahu apa yang harus dia capai dalam kedepannya, seperti itu. Kemudian ada teman-teman yang ingin berpendapat, silahkan. Ya, bagus sekali. Jadi pendapat teman-teman bagus semuanya. Cita-cita itu menurut teman-teman adalah sesuatu hal yang penting ya menurut teman-teman. Ya menurut ibu juga, dulu ibu cita-citanya sebagai guru, tapi tidak terfokus sebagai guru apa seperti itu, tapi ibu bercita-cita sebagai guru seperti itu, sehingga itu bisa membakar semangat ibu untuk terus belajar dalam menggapai cita-cita tersebut, seperti itu. Yang kedua, ibu akan membahas tentang sikap yang harus ada dalam diri agar cita-cita tercapai. Jadi tuh dalam diri kita, apa sih yang harus ada dalam diri kita, apa sih yang harus kita lakukan, seperti itu. Mungkin pendapat dari teman-teman. Dari Mbak siapa dulu, silahkan. Oh, Mbak Tri ya. Oke, Mbak Tri tadi bilang kalau sikap yang harus ada dalam diri itu adalah jangan mudah putus asa. Iya benar, jangan mudah putus asa. Jadi sikap yang harus ada dalam diri itu salah satunya adalah jangan mudah putus asa. Jadi dengan jangan mudah putus asa, kita sebagai orang yang akan meraih cita-cita tersebut akan selalu terbakar semangat, seperti itu. Tidak mudah putus asa, lalu kemudian menerima apa adanya. Jadi menerima apa adanya ini tuh menerima apa yang kita punya, seperti itu. Terus yang ketiga itu siap menerima resiko. Jadi siap menerima resiko itu gagal atau tidak, kita akan tetap berjuang, seperti itu. Terus kemudian mensyukuri hasil yang dicapai. Jadi sedikit demi sedikit, seperti itu. Mensyukuri hasil yang dicapai. Jadi kita belajar, seandainya kita saya ingin nih sukses, saya ini sukses nih. Jadi yang pertama itu kita belajar, walaupun kita nilainya kecil atau kita kurang maksimal, tapi kita harus tetap syukuri proses itu, seperti itu. Terus yang kelima, mengorganisasikan waktu dengan baik. Jadi kalau orang ingin menjadikan suatu tujuan, cita-cita itu sebagai tujuan, jadi dia tuh harus mengorganisasikan waktunya dengan baik, memanajemen waktu. Jadi seperti
kapan nih saya harus belajar, kapan nih saya harus bermain, kapan nih saya harus membantu orang tua, mungkin seperti itu. Terus yang ketiga, tips dalam meraih cita-cita. Jadi di sini ada nggak teman-teman yang punya tips sendiri untuk meraih cita-cita teman-teman? Ada ya, mungkin ya dari Mas Tama mungkin punya tips tersendiri, berbeda dengan tips Mas Tama dengan tips Mbak Rona, mungkin seperti itu ya, beda. Terus tips dalam meraih cita-cita, yang pertama itu kenali kemampuan diri. Jadi kita tuh mampunya di apa, kita tuh mampunya di apa nih, kita tuh bakatnya di apa nih. Jadi seperti itu. Kemampuan seseorang berasal dari diri sendiri, maka diri sendiri itu yang mulai saatnya mengenali kemampuan kita sendiri agar cita-cita kita tercapai. Jadi kita tuh harus mengenali, diri saya tuh mampunya di apa ya. Oh, saya bisa nih public speaking. Oh, saya nih pede nih bicara di depan orang banyak, seperti itu. Jadi dengan adanya itu, oh, saya bisa nih, cita-cita saya menjadi guru kalau saya bisa public speaking gitu. Di depan publik saya bisa berbicara, mungkin seperti itu. Terus yang kedua itu fokus pada tujuan. Jadi seseorang yang ingin cita-cita tetap capai, tips cita-cita itu fokus pada tujuan. Jadi fokus pada tujuan di sini, kita itu fokus terhadap apa yang akan kita raih. Jadi apapun kondisinya kita akan tetap fokus gitu, seperti itu. Konsentrasikan diri pada tujuan yang akan kita capai, seperti itu. Terus yang ketiga itu asah bakatmu. Jadi kita tuh kan kita tadi udah kenal ini kemampuan kita sendiri apa, terus kita mengenal nih bakat kita apa, jadi kita asah terus di situ. Kita bisa public speaking nih, kita asah terus, kita ikut apa, organisasi apa, agar bakat kita itu keluar, seperti itu. Terus yang ketiga itu berani mencari sesuatu yang baru. Jadi setelah kita mengenali kemampuan diri kita juga bisa mengasah itu semua, kemampuan itu semua, seperti itu. Seperti mengasah bakat, minat, terus fokus pada tujuan. Jadi dengan adanya itu, tetapi kita tidak berfokus pada satu sumber. Jadi kita tuh saya ingin belajar juga dengan yang lain, seperti itu. Maksudnya berani explore, seperti itu. Terus kemudian kembangkan dirimu. Jadi kembangkan dirimu di sini tuh sama seperti mengasah bakat kalian itu. Sebaiknya kita mengembangkan potensi diri kita agar kita menjadi seseorang yang mampu menuju kesuksesan, seperti itu. Lalu yang ketiga itu belajar dari orang sukses. Jadi sebaliknya ya, kita belajar dari kesuksesan orang-orang. Jadi seenggaknya kita tahu nih apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang akan gimana sih cara orang itu sukses, gimana sih cara bapak itu sukses, guru itu sukses. Seenggaknya kita bisa belajar dengan mereka, seperti itu, agar kita tuh tahu sih bagaimana susahnya mereka dalam meraih cita-cita mereka. Jadi itu membakar semangat kita ya untuk tetap dalam fokus terhadap ini. Kemudian ada nggak sih di sini, bisa nggak biasanya Mas Tama ya, tips dalam meraih cita-cita Mas Tama tuh gimana sih? Kan beda nih yang Ibu jelasin dengan apa yang Mas Tama punya tips sendiri untuk meraih cita-cita Mas Tama. Ya mungkin tips Mas Tama bisa kita gunakan ya teman-teman. Mungkin dari yang lain Mbak Rona atau Mbak Tri, Mbak Oktri, tipsnya memang bagus-bagus lah semuanya ya. Tetapi jangan sampai kita tetap fokus pada tujuan kita. Terus kemudian di sini Ibu akan memberikan media. Jadi media Ibu itu adalah laciku. Kelihatan nggak? Nih. Jadi di sini Ibu akan memberikan suatu suatu media. Jadi media ini laciku. Jadi nanti teman-teman memilih satu kotak ya, satu kotak di sini yang bergambarkan apa menurut cita-cita teman-teman semua. Salah satu nanti Ibu tunjuk ya. Terus nanti setelah itu Ibu akan Ibu akan membuka. Jadi di dalam sini tuh ada suatu pertanyaan atau pernyataan yang harus kalian jawab, seperti itu. Mungkin dari yang pertama Mas Tama dulu, cita-citanya apa Mas?
Dokter ya? Oke, dokter. Kita buka ya, dokter. Bagaimana cara Anda dalam cita-cita Anda tercapai? Untuk Mas Tama, bagaimana cara dalam meraih cita-cita Mas Tama? Ya, Mas Tama tadi mengatakan bahwa tips meraih cita-cita Mas Tama itu, Mas Tama tidak mudah putus asa ya, seperti itu. Tidak mudah putus asa, tidak mudah dalam tidak mudah tergoda dengan apapun, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, kita ke yang cewek, Mbak Rahma ya, Mbak Rahma. Oke, ini Mbak Rahma, polisi. Oke, kita buka ya, Mbak Rahma. Siapakah motivasi terbesar dalam hidup dalam mencapai cita-cita Anda? Kelihatan nggak? Oke. Motivasi Mbak Rahma dalam mencapai cita-cita Mbak Rahma? Baiklah, tadi Mbak Rahma mengatakan bahwa motivasi terbesar dalam hidup Mbak Rahma itu untuk meraih cita-cita itu yang pertama orang tua ya, pasti ya. Yang pertama itu orang tua, yang kedua itu diri sendiri, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu orang-orang terdekat atau saudara. Baiklah, bagus sekali, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Rahma. Jadi motivasi orang tua itu juga butuh mendukung anaknya untuk meraih cita-cita seperti itu. Kemudian kita termotivasi oleh mereka untuk meraih cita-cita kita, mungkin seperti itu. Terus yang ketiga Mbak Rona mungkin ini. Oke. Dalam proses menggapai cita-cita, apakah kamu pernah menyerah karena takut gagal? Baiklah, apakah Mbak Rona pernah menyerah dalam meraih cita-cita karena takut gagal? Iya, terima kasih Mbak Rona. Yang dikatakan Mbak Rona tadi sangat benar. Jadi setiap seseorang itu punya sesuatu yang punya rasa ingin menyerah seperti itu, punya rasa takut gagal, saya pasti tidak bisa, punya rasa pesimis. Tapi rasa pesimis itu tetap dikalahkan dengan rasa tidak mudah putus asa seperti itu. Mungkin teman-teman di sini tuh punya tips-tips sendiri ya dalam mengatasi semua itu, seperti itu ya. Baiklah, itulah tadi layanan yang saya sampaikan. Semoga layanan ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Kemudian di sini Ibu akan menyimpulkan dari hasil layanan. Jadi cita-citaku. Jadi cita-cita itu adalah suatu harapan atau impian seseorang yang yang menjadi tujuan hidup atau hanya mimpi belaka. Kemudian tips meraih cita-cita tersendiri itu bagi orang-orang itu tersendiri. Kemudian apa sih yang harus ada dalam diri kita dalam meraih cita-cita? Jadi yang pertama itu kita harus mengenali diri kita, mengasah bakat kita. Jangan mudah putus asa, seperti itu. Jadi